Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Berliantani dari kelas R1G. Untuk memenuhi tugas agama dengan membuat video menjelaskan tentang sumber-sumber hukum dalam Islam, politik dalam Islam, ekonomi Islam, serta toleransi terhadap umat beragama dalam Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun perbuatan. Salah satu tujuannya untuk melindungi kebutuhan manusia akan kehidupan duniawi dan akhirat. Ada 4 sumber hukum dalam Islam. Pertama, Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW yang harus dipercaya tanpa syarat dan menjadi pedoman bagi umat muslim yang berfungsi untuk memberikan petunjuk yang benar kepada umat manusia. Kedua, ada hadis, adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran berupa sikap, tindakan, dan teladan dari Nabi yang memiliki fungsi sebagai penguat atau pengukuh hukum setelah Al-Quran. Ketiga, sumber hukum Islam yaitu ijma, dibentuk berdasarkan kesepakatan ulama mujtahid. Keempat, ada qiyah, menjelaskan suatu yang tidak disebutkan dalam 3 hal, Al-Quran, hadis, dan ijma, dengan cara membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar atau logika. Kedua, politik dalam Islam. Politik dalam Islam dengan istilah siyasah. Politik mempunyai ruang lingkup membicarakan negara karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang berpengaruh hidup bermasyarakat. Politik Islam memiliki pengertian yang sangat luas tergantung pada perspektif yang akan dipakai untuk mengartikan politik itu sendiri. Namun, ada 6 nilai politik dalam Islam, yaitu musyawarah, keadilan, kebebasan, persamaan, anti politik uang, serta prinsip boleh meminta pertanggungjawaban pemimpin pemerintah dalam ruang lingkup patuh kepadanya. Pengaturan urusan negara mengenai hukum atau kondisinya berubah-ubah yang mengandung kemaslahatan bagi umat, di mana kemaslahatan itu sejalan atau sesuai dengan hukum-hukum syariat dan dasar-dasar pada Al-Quran. Ketiga, ada ekonomi Islam. Ekonomi Islam atau sama aja seperti ekonomi syariah merupakan salah satu jenis sistem ekonomi yang saat ini sedang berkembang di dunia, terutama negara-negara dengan mayoritas muslim. Penerapan ekonomi syariah sebagai sistem dilandasi dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dalam Al-Quran dan hadis. Ekonomi syariah memiliki tujuan yang berbeda dari ekonomi konvensional, yang memiliki tujuan utama meningkatkan keuntungan secara pribadi. Dalam ekonomi syariah, tujuan sejalan dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Keempat, ada toleransi antar umat beragama dalam Islam. Toleransi antar umat beragama sudah tertulis dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.
Dan sebagaimana dalam toleransi terdapat juga rahmat lil alamin, yaitu rasa cinta serta kasih sayang yang tumbuh dalam diri kita. Salah satu toleransi dalam Islam tertulis dari Al-Quran dalam surat Al-Mu'taman ayat 8-9. Dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman agar setiap muslim berperilaku baik kepada umat beragama lain selama tidak ada sangkut pautnya dalam agama. Toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dengan cara saling menghormati, memberi kebebasan kepada pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, serta tolong-menolong dalam bermasyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.